Alhamdulillah memang kita di PKS seperti itu, dan kita kan bergerak untuk dakwah. Ya, Bagaimana partai ini menjadi ladang kita untuk memanjangkan tangan berbuat kebaikan. nah, Berbuat kebaikan karena politik dalam kemanusiaan. politik kemanusiaan. Terus ini soal reses dan serapan anggaran. Apa saja reses ini? Nah, ya, Banyak menarik reses yang kemarin yang kita Iya, lakukan, reses kedua. Iya. Ya. Nah, kalau daerah ini yang daerah biasa dari ini seperti Iya. itu saja. Nah, artinya memang bahwa pemerintah ini harus benar-benar itu memang Iya. disampaikan tahun per tahun. Nah, cuma kita juga menyadari bahwa keterbatasan dari dana pemerintah. Rizky, Iya. jadi lebih mengambil inisiasi untuk diam. Iya. Artinya itu yang terjadi. ketakutan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali di Ara Channel, Ara to the Point, podcast kami. Dan alhamdulillah kami kedatangan salah satu tamu yang memang kami tunggu, seorang legislator, ketua partai PKS, Bapak Haji Anwar Farouk, Ustaz. Kalau kami di DPR biasa panggil Ustaz. Ustaz Anwar Farouk. Beliau sekarang adalah pimpinan DPR Kota Makassar, wakil ketua 2 ya Ustaz ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Waka 2 yang sebelumnya adalah anggota Dewan Ketua Fraksi PKS di periode sebelumnya, dan sekarang menjadi naik kelas menjadi pimpinan DPRD Kota Makassar. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Luar biasa. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ini hari ini Ustaz, saya salah satu tamu yang pertama yang saya undang anggota DPR baru Pak Ustaz ini. Alhamdulillah. Mungkin karena kedekatan kita. Saya merasa tersayangi. Alhamdulillah. Banyak yang saya salah satu yang menyimak ya sosok Ustaz ini sebagai ketua partai PKS dan PKS secara overhaul. Luar biasa ini Pak. Dari saya mengamati PKS dari dulu sampai sekarang, nggak pernah, selalu ada di posisi, tidak pernah kehilangan momen. Kalaupun ada di pemilihan di kursi terakhir, kursinya 5, Iya. selalu ada. Dan sekarang terakhir, alhamdulillah dengan pemilu kemarin dengan calon presidennya Anies itu ikut mendongkrak menjadi, akhirnya sekarang berapa, 7 ya Ustaz? 6 kursi. 6 kursi di DPR, itu luar biasa. Prestasi, ini prestasi luar biasa yang ditorehkan oleh PKS, Partai Keadilan Sejahtera, di bawah komando Ustaz Anwar Farouk. Ya, karena sebelumnya kan cuman ya 5, itu pun kursi-kursi terakhir. Iya. Ya, sekarang luar biasa Pak. Ya, Jadi ini juga menjadi pembicaraan topik kami di beberapa partai. Ya, terlepas ada pengaruh dari Anies Baswedan selaku ya calon presiden ikut mempengaruhi. Tapi kita mengetahui bahwa itu memang kerja-kerja di bawah kepemimpinan Pak Anwar Farouk. Itu satu Pak yang kami Pak Dewan, Pak Ustaz yang kami tanyakan. Kedua, sebagai wakil rakyat, baru-baru reses Pak Dewan, reses ini apa saja yang didapat dari reses ini, masukan, ya boleh dikata saya pernah DPR sama-sama kita Pak. Jadi curhatlah masyarakat, pengen ini, pengen itu, tapi kan kadang-kadang tidak semua bisa diikuti. Nah, apa-apa saja yang baru-baru reses ini, apa yang menjadi pokok-pokok pikiran dari masyarakat yang harus ini. Dan ketiga, kita tiga dulu, nanti kita berkembang soal serapan anggaran. Serapan anggaran di pemerintah kota yang periode sebelumnya ini boleh dikata banyak sekali kita meninggalkan silpa, dan itu kan catatan buruk buat pemerintahan. Silpa itu banyak faktor kenapa tidak bisa terbelanjakan. Nah, ini mungkin ada penyampaian dari seorang
Pak Ustaz Anwar Faruk sebagai ketua PKS dan juga sebagai legislator, apalagi sebagai pimpinan. Kira-kira begitu, Pak. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Adi Rashid Ali, kalau saya punya Pak Ara gitu. Ini Pak Ara guru saya. Saya banyak belajar dari beliau. Teman diskusi bagaimana cara kita menjadi politikus yang santun, yang baik, ya, yang tentunya memperhatikan masyarakat. Saya terus terang banyak belajar dari Pak Ara dengan pembawaannya dan bagaimana melit pada saat menjadi wakil ketua Wakasatu ya waktu itu. Nah, dan alhamdulillah ya seperti yang Pak Ara sampaikan tadi bahwa di PKS dari 5 kursi menjadi 6 kursi. Itu alhamdulillah capaian yang bagi kami patut kita syukuri, dan itu tidak membuat Partai Keadilan Sejahtera berbangga, artinya jumawa dengan hal tersebut, karena itu kami sebagai orang partai menyadari bahwa itu adalah amanah yang diharapkan oleh masyarakat. Ekspektasi masyarakat itu di sana. Pada saat pemilihan kemarin yang lalu kan 5 kursi. Iya, 5 kursi itu. Alhamdulillah saya sudah menjadi ketua partai pada saat itu. Dan saya mencanangkan bahwa kita harus meraih cita-cita kita, karena memang di DPP itu dikali 2 tambah 1. Seluruh pencapaian di nasional. Kali 2 tambah 1. Kali 2 tambah 1 ya. Misalnya Depok ya, yang 11 kursi itu menjadi 23 kursi. Targetnya semua begitu. Ya saya juga ya, namanya target kan kita bercita-cita, namanya cita-cita. Saya targetkan 10 kursi. Dan partai-partai lain pun juga mentargetkan sama 10. Masa partai-partai lain mencanangkan 10, kita tidak. Nah, walaupun internal ada juga yang ketawa. Rasional nggak sih berhitungnya gitu. Kita coba, apa salahnya? Dosa kan? Namanya target ya. Enggak dosa kita bercita-cita gitu. Nah, sekali. Alhamdulillah setelah kerja keras ya, tentunya juga dari teman-teman teman-teman BP3, kader semua, mengencourage masyarakat. Alhamdulillah kita mendapatkan 6 kursi. Dan memang Ustaz, yang saya tahu di PKS itu pemilih idealismenya itu nggak akan pernah hilang. Nah itu yang membedakan dengan partai-partai lain. Saya jujur, saya di Demokrat, saya ketua Demokrat sampai sekarang. Ada yang beda pasti. Kalau di PKS saya melihat kalau ada halaka, kelompok pengajian, bla-bla, majelis taklimnya itu, ya walaupun ada yang tetap juga ke tempat lain, tapi cukup idealis dan cukup konsisten bersama PKS. Itu yang sebenarnya banyak partai yang belajar dari PKS. Memang polanya, pengkaderannya beda, pendekatan keagamaannya itu yang cukup, ya memang partai PKS dari awal kita sudah tahu. Itu yang saya menjadi keunggulan dari sebuah partai PKS. Dan tapi itu semua tidak terlepas dari ketua partainya. Jadi siapa pemimpin di partai itu ya itu. Nah, kira-kira begitu Ustaz. Siap. Jadi alhamdulillah memang kita di PKS seperti itu, dan kita kan bergerak untuk dakwah. Bagaimana partai ini menjadi ladang kita untuk memanjangkan tangan berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Karena politik kemanusiaan. Karena dalam hadis khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Dan kami melihat bahwa kebaikan secara individu itu lebih sedikit daya geraknya dibandingkan kebaikan yang terstruktur dan melembaga. Dalam hal ini di pemerintahan, ya, di pemerintahan baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Dan alhamdulillah dengan semangat itu Allah menolong dan memberikan pertolongannya, sehingga capaian kita dari 5 kursi menjadi 6 kursi. Nah, dapil 4
dan dapil 5 ya mendapatkan 2 kursi. Walaupun kita harus hilang 1 kursi di dapil 2. Iya. Nah, dan kami melihat Pak Ara bahwa memang Seandainya dapil 2 ada 1 jadi 7 deh. jadi 7, belum bisa naik. Kami melihat begini. Nah, begini. Kami mempelajari dari seluruh Indonesia ya. Di mana banyak anggota PKS, banyak anggotanya, di situ dia kemenangannya dapat ya. Kota Jakarta, DKI, Depok, Bekasi Kota, ya. Kota Bandung. Nah, itu adalah basis-basis ataupun kantong-kantong di mana anggota gitu ya. Jawa Barat, anggota PKS-nya banyak. Iya. Jadi tugas kita memang adalah memperbanyak anggota. Nah, itu tadi yang artinya anggota PKS itu ya militan didikannya, ya militansi. Tidak bisa kena angin. Iya. Kan istilah kita angin kodi itu. Iya. Kena angin ya, kena siraman rupiah. Iya. Nah, mereka cuman masalahnya money politik. Cuma masalahnya jumlahnya sedikit, kecil dibandingkan dengan jumlah pemilih. Iya. Nah, sehingga kami memang mencanangkan programnya adalah memang memperbanyak jumlah kader. Artinya apa? Kita memberikan kesempatan ataupun memanggil orang untuk bersama-sama melakukan kebaikan, politik kebaikan. Nah, karena target kami bukan saja orang itu selamat di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Surga itu dan Abdul Nas bagus ya. Surga itu luas untuk kita gitu. Kita masuk. Nah, surga kita masukkan orang-orang ya sebanyak mungkin yang potensi melakukan kebaikan. Karena membangun Indonesia ini tidak bisa dilakukan sendiri. Harus banyak bersama-sama kita membangun negeri, membangun bangsa ini. Nah, itu menarik memang. Jadi jujur ya, saya jujur saja di sini. Ya kita iri juga dengan PKS ini, luar biasa. Irinya baik kita. Iya. Saya kadang menyampaikan di partai tertentu dan Demokrat bahwa ada pola yang kita harus buat seperti kayak PKS. Cuman kan tidak gampang pola-pola itu. Politik pendekatan dakwah dan itu kurang menggunakan uang, sedikit kumpul, paling minum teh tapi masuk itu dengan duduk bersila. Nah, kalau dengar itu halaka-halaka, dia dari rumah ke rumah pengajian, tapi kecil tapi berkualitas. Tapi kalau dikali banyak jadi banyak juga. Jadi itulah salah satu kehebatan dari PKS dan tidak akan pernah. Walaupun ada juga ya partai-partai yang pecahan-pecahan PKS bikin akhirnya tumbang sendiri. Karena ya itu tadi orang melihat ya kembali lagi bahwa memang kalau kualitasnya baik tidak akan bisa ditumbangkan dan selamat buat PKS Pak. Alhamdulillah. Nah, kembali Ustaz, ini soal reses dan serapan anggaran. Apa saja reses ini baru ya banyak banget. Menarik reses yang kemarin yang kita lakukan, reses kedua. Reses kedua kami di periode ini. Begitu saya turun ke masyarakat, tadinya kami ada 12 titik. Para yang kemarin itu. Nah, karena ada perubahan sehingga sekarang nanti cuma jumlahnya bertambah menjadi 12. Nah, menarik yang kita temui, saya sendiri temui di masyarakat, bahwa masyarakat sekarang ini tanda kutip apatis ya terhadap yang namanya reses. Datang hadir untuk mendengarkan. Ini udah berkurang ini dari 100.000 ke 50. Satu itu, kedua itu yang dia sampaikan sama saja berulang dari yang dulu disampaikan. Ini masyarakat harus tahu nih. Jadi dulu transportnya dikasih 100, sekarang 50.000 loh, jangan sampai dianggap dipotong. Betul sekali. Kasihan anggota dewannya ini pasti dibully. Wah, karena dulu begini. Padahal memang begitu anggarannya, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Nah, jadi permasalahan disampaikan ada permasalahan yang berulang. Berulang-ulang, artinya itu saja yang mengenai infrastruktur di jalan-jalan tertentu yang saya sudah hafal. Kalau di sini yang akan disampaikan ini. Nah, kalau di daerah ini yang dia sampaikan ini seperti itu saja. Nah, artinya memang bahwa pemerintah ini harus benar-benar itu merupakan kebutuhan masyarakat. Disampaikan tahun bertahun. Nah,
Cuma kita juga menyadari bahwa keterbatasan dari dana pemerintah hal ini yang membuat itu belum terkerjakan. Nah, cuman yang menarik periode ini ya seperti itu. Atau bahkan teman-teman yang kita undang cenderung diam saja. Ada pertanyaan, sudah tidak ada lagi. Ya udah. Oh, saya cuma tentunya masukan-masukan dari Bapak dan Ibu sudah dituangkan di dalam musrembang. Ya, sudah ada. tentunya bulan Ramadan gitu. terlalu banyak pertanyaan. Nah, seperti itu Pak Ara. Nah, terkait dengan serapan dana, ya memang serapan anggaran ini memang patut disayangkan karena masih banyak silva yang ada. Saya baca dari literasinya Pak Ustaz, ini banyak berbicara soal serapan anggaran ini. Tahun anggaran 2024 misalnya APBD pokok 5,73 triliun, namun terkoreksi menjadi 5,29 triliun. Dan serapan anggaran banyak tidak berjalan. Nah, ini yang disayangkan karena di eksekutif ya ada hal yang menyebabkan dana itu tidak terserap. Nah, kalau kita tanya, kita monef kan 3 bulan sekali ya sama Pak juga kan. Adalah kendala-kendalanya internalnya gitu ya, mengenai pengadaannya, kemudian pelelangannya dan lain-lain. Nah, akhirnya ujung-ujungnya tidak terkerjakan itu proyek yang dianggarkan. Nah, ini kasihan masyarakat. Itu berulang kembali lagi usulan-usulannya. Nah, betul Pak Ara, seperti itu. Jadi saya melihat, kita pernah sama-sama ya Ustaz ya, saya di koordinator Bangkar. Jadi ada banyak sekali serapan anggaran tidak berjalan. Kalau saya melihat, kita biasa diskusikan, berarti ada perencanaan yang tidak baik di pola perencanaan. Nah, perencanaan yang baik pasti akan tereksekusi. Banyak eksekutif selalu mengatakan bahwa ketakutan membelanjakan. Mengerti Ustaz? Takut dengan APH, takut dengan ini, takut dengan ini. Kalau saya berpikir, kalau memang benar, jelas, sesuai dengan aturan, perundang-undangan dan proporsional, eksekusi dong, ya kan? Tapi ada apa? Berarti kan ya ada komunikasi, koordinasi yang tidak berjalan kemarin, dan memang ya itu tadi, karena ketakutan dengan banyaknya masalah-masalah hukum kemarin, akhirnya dinas-dinas maupun PPATK yang takut mengklik atau daripada di kandang, daripada ini jaket ini orange jadi lebih mengambil inisiatif untuk diam. Itu artinya itu yang terjadi. Ketakutan itu. Kedua juga, saya pernah kita tanya ke Ustaz, ini kenapa nggak jalan? Katanya tidak ada anggaran perencanaannya dari awal. Kenapa nggak anggarkan perencanaannya? Jadi sepertinya dia tahu bahwa ini anggaran tidak jalan. Jadi tidak bisa dikotak-katik, tapi tidak jalan, karena bisa jadi Bapak Wali Kota tidak tahu, karena tidak mungkin Wali Kota periksa sampai ke bawah, sampai perhitungan 9, yang dia lihat adalah hasil. Padahal anggaran untuk pengadaan polpen, anggaran pembuatan polpen ini harus ada perencanaannya. Ada beberapa program yang harus ada perencanaannya. Ini tidak ada perencanaannya. Jadi begitu mau dikerja ini, Pak, nggak ada perencanaannya. Padahal dinasnya memang sengaja tidak masuk anggaran perencanaan, karena dia takut membelanjakan ini. Jadi memang sama lah seperti kemarin Pak Ara terkait long use kan sebenarnya ada ininya, ada CCTV-nya. CCTV sudah terpasang, kabelnya tidak ada. Nah, itu yang menarik ini. Tidak ada dalam perencanaan. Waduh, saya bilang. Jadi saya bilang, kita akan menuju kota dunia, bla 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 bla. CCTV-nya udah ada, tapi kita betul itu. Terus Pak tidak jalan, kenapa? Kabelnya nggak ada, kan lucu Pak. Jadi ini memang kembali perencanaan, dari pola perencanaan, dan SKPD-nya memahami apa yang dia harus lakukan. Ya itu juga kadang kalau pergantian diganti orang yang belum tentu tahu apa yang dia harus lakukan, dan tidak tepat
yang menggantikan itu. Ini jadi catatan juga buat wali kota terpilih, Pak. Ya, Setelah bahwa kalau mengganti lurah, camat maupun ganti kepala dinas, ya tempatkanlah orang yang memang punya kompetensi dan berkualitas. Kira-kira begitu, Pak. Siap. Sekarang menarik. Di di reses kemarin ya, tidak ada RT RW. Jadi tokoh masyarakat semua. Tokoh masyarakat semua karena RT RW-nya dibukukan. Sebenarnya, mana RT RW? Membuku semua gitu. Dibukukan. Kalau ada RT RW ada ekstra lagi dong. Iya. Membeku artinya ini ada perubahan di dalam ada ditunjuk pelaksana sementara ya. Ya nanti pelaksana itu tidak bisa maju. Terpilih, tidak bisa maju. Ya, PJ itu tidak bisa maju. Nah, saya bilang ya mudah-mudahan cepat saja karena masyarakat kan dia tidak tahu itu. Yang dia mengerti adalah bagaimana kebutuhannya, keperluannya terpenuhi. Saya sempat tanya ke Lurah. Jadi Pak Lurah, kalau RT RW tidak ada, ini masyarakat gimana? Ya langsung ke kantor kelurahan. Seperti itu. Ya. Nah terakhir ini Ustaz, saya tanya soal program Bapak Wali Kota. Ya, kemarin kami podcast banyak bicara tentang tentu apa yang menjadi program kerja dari Wali Kota. Ada dua, RPJMD-nya harus dibuat. Apakah diparsialkan ini dulu Ustaz atau tunggu perubahan atau bagaimana? Itu yang kami ingin tanyakan. Terus kedua, bagaimana dengan program iuran sampah gratis menurut pandangan Ustaz? Tapi kan iuran sampah gratis ini sudah disampaikan oleh Pak Wali bahwa kategorinya yang diberikan gratis itu adalah salah satunya adalah yang mendapatkan yang menggunakan KWH listrik kalau tidak salah 450 sampai 900 watt. Itulah untuk mensortir mana yang mau bisa mendapatkan iuran sampah gratis, mana yang tidak. Kedua, seragam gratis ini akan dibagikan. Nah, seragam gratis juga mungkin ada pendapatnya Ustaz. Ini SD dan SMP, SMA kan nggak masuk. Apakah SD SMP ini digratiskan semua dengan swasta atau bagaimana Ustaz? Mungkin Ustaz bisa berikan. Dan mungkin ada beberapa lain tentang pembangunan stadion. Ustaz ini diuntiakan rencana ada penimbunan mungkin kurang lebih 50-60 miliar, bisa 3 tahun. Nah semua anggaran itu pasti akan diparsialkan atau dimasuk di perubahan untuk RP atau masuk di 2026 ya. Apa DPR gimana? DPR menanggapi? Ya terus terang Pak Ara, ya untuk masalah RPJMD ini saya belum mengerti dengan jelas bagaimana nih keputusannya nanti, apakah parsial atau ke tahun carryover ke tahun selanjutnya gitu. Nah tapi terkait dengan program-program Pak Wali sampah gratis, kemudian seragam gratis. Nah, kalau menurut saya sih silakan saja berjalan dengan program-programnya. Fungsi kita adalah fungsi pengawasan, melihat bagaimana ini program berjalan, dari mana serapan dananya, diambil, kemudian juga apakah ini tepat sasaran. Nah, nanti kita akan melihat kembali apakah itu memang tepat untuk masyarakat. Nah, betul. Yang saya dengar bahwa memang sampah itu dilihat dari rekening listriknya 400k sampai 900. Ya start awal yang bagus ya. Betul. Nanti kita melihat lagi ke depan. Ada yang tidak kena ini, tidak kena. Inilah pengawasan DPR. Pengawasan. Nah, tetapi jauh dari itu masih banyak hal-hal yang lain yang mendesak di masyarakat ya. Seperti bagaimana pengaktifan KIS karena masih banyak juga yang dibutuhkan oleh masyarakat tentang kesehatan ini ya. Kemudian juga bagaimana ini yang menunggak BPJS-nya. Karena terus terang Pak Ara sekarang ini kehidupan susah ini, berat ini ekonomi ini. Semakin banyak tukang ojek dan sekarang juga ojek juga demo gara-gara kebijakan yang pendapatan mereka semakin kecil. Tetapi mau tidak mau ini menjadi escape case untuk mereka karena apa? Untuk mendapatkan tambahan. Jadi banyak ASN, banyak guru-guru,
Banyak pekerja-pekerja yang siangnya bekerja, malamnya ekstra mencari uang lagi untuk tambahan-tambahan Iya, tambahan belanjanya gitu. Ya, Nah, Ustaz, seperti itu. mungkin terakhir ini Ustaz, lupa ini tadi terakhir terus ini. Ya, ini di bulan Asik ini. suci Ramadan ini Iya. tentu ya kita harapkan harga-harga sembako lah ya Iya. bisa ada intervensi pemerintah, khususnya dinas perdagangan mungkin ya PD Pasar ya, Iya. kami harapkan nanti dari DPR memang ikut turun bersama pemerintah kota untuk mengintervensi harga telur, harga ayam, karena kasihan ini mau Ramadan, ini mau Idul Fitri dalam waktu dekat lagi, pasti ini kan harga melonjak. Nah, pasti ada sidak-sidak mungkin ya, perlu memang pemerintah kota, dinas terkait ini dipanggil untuk bagaimana ke depan ini. Nah, saya kira itu Ustaz yang saya perlu sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya di Arah to the Point podcast kami. Luar biasa. Inilah tempat kami Ustaz, dan jujur memang selain wali kota, anggota dewan baru Ustaz. Alhamdulillah, satu kebanggaan. Saya yang pertama. Saya ingat dengan Pak Arah, kita pernah jalan sama-sama. Iya, betul. Waktu itu kebetulan keluar negeri. Iya, luar biasa. Luar biasa. Di Jerman kita mencari masjid subuh. Jalan sampai 3 kilo. Ini kami pernah di itu hari ke Jerman. Ya. Pada saat mau sholat subuh, kita cari masjid itu Ustaz. Dan dinginnya tidak minta ampun. Minta ampun dinginnya. Kita udah jalan, itu ada 2 kilo kayak ya? 3 kilo gitu. Iya, 2 sampai 3 kilo. Katanya ada masjid di situ. Udah kita Google. Sampai sana ketutup. Balik lagi 6 kilo. Sama Pak Aisten 3 waktu itu ya. Iya, Opu ya. Opu, jadi luar biasa pengalaman menarik. Tapi alhamdulillah. Saya dengan Pak Arah sekamar gitu. Dan alhamdulillah tiap malam kami sholat tahajud berjamaah 8 rakaat dan 3 witir. Luar biasa Pak Arah juga. Jadi saya bilang ini harus tahu nih. Saya tahajud, witir, apapun di semua itu nanti setelah bersama Ustaz. Dan itu di luar negeri Ustaz. Alhamdulillah. Kan jarang-jarang gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Saya tentu Ustaz kenapa mengajak saya berbuat baik. Ya. Itulah teman yang baik. Alhamdulillah. Dan kami selalu mengingatnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustaz. Saya terima kasih banyak. Dan Pak Ara ini tetap guru saya. Saya akan terus belajar ke Pak Ara urusannya gitu. Ya. Kami dengan Ustaz Anwar Farouk ini saling mengisi, saling melengkapi apa yang beliau tahu, kami kurang tahu, apa yang beliau belum paham, kami paham, kami saling melengkapi. Ya, itulah pertemanan abadi. Beliau sekarang ada di parlemen, saya di luar parlemen, tapi hubungan silaturahim tetap berjalan dengan baik. Sekali lagi, saya terima kasih Ustaz, semoga amanah Ki, dan surga Ki Ustaz. Surga Ki juga Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Barakat. Yes.